Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan terus membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami agar kami mampu untuk menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Kami sangat membutuhkan penyingkapan firman-Mu bagi kami di saat ini ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah, untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak saudara, marilah kita terus membangun kehidupan kita dengan firman Tuhan. Setiap kali kita mendengarkan firman, pastikan firman Tuhan itu tersingkap di dalam kehidupan kita. Artinya, pewahyuan akan kita miliki di dalam seluruh kehidupan kita. Orang Kristen yang mendengarkan khotbah, tetapi ketika itu tidak tersingkap baginya, firman tidak tersingkap bagi hidupnya, maka saya katakan kehidupan orang Kristen itu tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, mengapa banyak orang dengan mudah berkata, saya percaya Tuhan, tapi kenyataannya dia tidak percaya kepada Tuhan. Contohnya, dia rajin ibadah, dia seorang pelayan, bahkan dia seorang pengkhotbah. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan persoalan, dengan masalah, terkadang dia gampang sekali untuk lemah, khawatir, takut, putus asa, dan lain sebagainya. Karena dia tidak memiliki pengenalan yang baik dan benar tentang Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, maka pasti kita akan mampu hidup untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mampu untuk terus mengagungkan Tuhan, karya-karyanya, apa yang telah Dia kerjakan dalam hidup kita. Itu tidak akan pernah membuat kita menjadi lemah, tapi akan membuat kita semakin kuat, akan membuat kita semakin bersemangat untuk terus menghadap Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Kidung Agung ini, kalau saudara membacanya ini, saudara kita pasti akan bertemu dengan berbagai macam puji-pujian dari mempelai perempuan tentang mempelai laki-lakinya. Di sini kita tahu gambaran mempelai perempuan adalah umat Tuhan, mempelai laki-laki adalah Kristus sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika mempelai perempuan, yaitu umat Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, berarti umat itu mengenal siapa Tuhan itu dengan baik dan benar. Mengapa banyak orang Kristen tidak bisa memuji-muji Tuhan dalam hidupnya? Karena dia tidak mengenal siapa Tuhan itu dengan baik dan benar. Nah, oleh karena itu, seperti tadi saya katakan, pewahyuan itu sangat penting bagi setiap orang percaya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan. Kalau saudara mau supaya di dalam perjalanan hidupmu, apapun tantangan yang saudara alami, apapun situasi yang saudara alami, saudara bisa terus memuliakan Tuhan. Engkau terus bisa mengatakan Tuhan itu baik. Engkau begitu bisa memuji-muji Tuhan. Semua itu bisa terjadi kalau pewahyuan engkau terima di dalam kehidupanmu. Pastikan kita menjadi orang Kristen yang firman terus tersingkap bagi setiap kita. Sehingga kita akan menjadi orang Kristen yang tidak lemah. Kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Kita menjadi orang Kristen yang bisa melihat masa depan kita. Kita menjadi orang Kristen yang mampu untuk terus menyatakan siapa Kristus yang kita sembah di dalam hidup kita.
Sehingga perjalanan kekristenan kita itu bukan sekedar kata-kata. Perjalanan kekristenan kita itu bukan sekedar sebuah status. Tetapi perjalanan kekristenan kita itu adalah perjalanan kekristenan yang membuat kita benar-benar mengalami kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Banyak orang suka membuat status di dalam FB-nya tentang Tuhan, tapi sebenarnya hidupnya tidak ada di situ. Dia mengatakan Tuhan baik, dia mengatakan Tuhan luar biasa, dia mengatakan bahwa dia mengalami kasih Tuhan. Tapi apakah benar dia mengalami hal itu dalam hidupnya? Karena itu saya katakan kekristenan bukan sebuah status. Tidak sebatas sebuah status bagi saudara dan saya. Pastikan apa yang kita keluarkan lewat status kita, itulah hidup kita. Karena kita tahu banyak orang Kristen bisa berkata saya percaya Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak percaya Tuhan. Ketika ada tantangan, ada persoalan, dia akan lemah dan putus asa. Mengapa demikian? Karena firman tidak tersingkap bagi hidupnya. Ulangan pada pasalnya yang ke-29 ayat 29 katakan, ketika firman itu tersingkap, itu menjadi milik kita. Tapi selama firman itu tidak tersingkap, itu menjadi milik Allah. Ada banyak rahasia di Allah yang akan dibukakan bagi saudara dan saya. Kalau rahasia-rahasia itu terbuka bagi saudara dan saya, itu bisa membuat kita melihat Tuhan. Maka saya percaya saudara, apa yang kita lihat itu membuat kita tidak akan pernah lemah dan putus asa dalam menghadapi tantangan dan persoalan. Tetapi kita akan mampu untuk juga selalu kuat melihat Tuhan. Dan kita akan terus bisa menatap Tuhan. Bukan menatap masalah kita, bukan menatap persoalan kita, bukan menatap kekurangan kita. Tapi kita akan mampu untuk terus menatap kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat Tuhan, menatap Tuhan, maka pasti saudara dan saya akan mengagung-agungkan Tuhan. Seperti mempelai perempuan yang mengagungkan Tuhan, kekasihnya, bagi putri-putri Yerusalem. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, di hari-hari yang penuh dengan tantangan dan persoalan ini, pastikan kita bisa terus melihat Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita akan terus mengagungkan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita katakan Tuhan itu baik, maka kebaikan itu kita alami dalam hidup kita. Kalau kita katakan dia Tuhan yang luar biasa, maka keluar biasaannya Tuhan itu akan saudara dan saya alami dalam hidup kita. Jadi itu bukan sekedar kata-kata, itu bukan sekedar status yang kita lakukan, tetapi itulah hidup kita. Jadilah orang Kristen yang bukan saja berkata di mulut tentang kebaikan Tuhan, tentang siapa Tuhan, tapi biarlah apa yang kita perkatakan itulah yang menjadi hidup kita. Jadi kalau kita katakan Yesus kekasih jiwaku, maka biarlah kekasih jiwa itu betul-betul itu bukan hanya perkataan, tapi itu yang kita alami dalam hidup kita. Seperti ada sebuah lagu, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Itulah kata-kata yang kita keluarkan dan itulah hidup kita. Dia adalah kekasih hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman-Nya jadi berkat bagi setiap pemirsa Klavos. Saudara akan terus berbahagia, engkau akan terus diberkati Tuhan. Engkau terus akan disingkapkan firman Tuhan kalau engkau membuka hati untuk terus menerima firman-firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami rindu firman yang kami dengar akan terus membawa kami untuk melihat Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu, kami mengenal Tuhan bukan sebuah pengenalan biasa. Mungkin mata jasmani kami tidak melihat Tuhan, tapi kami percaya mata roh kami bisa melihat Tuhan melalui firman-firman Tuhan, melalui penyingkapan-penyingkapan firman Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Tolong kami semua ya Tuhan, berkati setiap kehidupan kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami seperti memasang sebuah pasal yang baik menjadi sebuah gambar yang utuh. Itulah yang membuat kami akan mengalami kekuatan dari kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.